Halo semuanya, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang kemajuan teknologi di sekitar kita. Perkenalkan, nama saya Keanu Dustin Kemala dari kelas 12 mesin 1. Apa itu teknologi? Teknologi dibagi menjadi dua, yaitu ada teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi adalah semua yang mencakup proses atau tata cara pemakaian hingga pengolahan informasi. Contohnya, kalian menggunakan HP. Kalian membutuhkan buku manual untuk mempelajari HP tersebut. Yang kedua ada teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah semua yang mencakup penggunaan alat bantu untuk memproses data. Contohnya, kalian mempunyai HP. HP itu adalah sebuah tempat di mana kalian bisa mengumpulkan informasi. Mari kita lihat contoh video ini. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi Gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijajarin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari, atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, itu adalah contoh teknologi yang berada di sekitar kita. Manfaat dari teknologi apa sih? Manfaatnya adalah mempermudah akses belajar melalui internet. Contoh, kalian ingin mencari rumus matematika. Kalian bisa mencari melalui internet, yang sekarang sangat mudah diakses. Yang kedua, menambah wawasan informasi mau luar atau dalam negeri. Contohnya, kita pengen ke Jepang. Kita harus tahu yang dibutuhkan di saat kalian di Jepang apa saja. Yang ketiga, kita dapat melakukan pengiriman data dengan mudah. Contohnya, kalian ingin mengirim gambar. Kalian bisa mengirim via WA dengan kolom chat yang sudah ada. Dan terciptanya gudang informasi, semacam perpustakaan berjalan secara online. Kekurangan dan kelebihan teknologi terhadap kaum milenial untuk yang sekarang. Kekurangannya adalah ketergantungan gadget terus-menerus, kemampuan komunikasi dan sosial yang kurang baik, membuat penglihatan kabur, dan masih banyak. Kelebihannya adalah mendapatkan informasi lebih banyak, mempermudah jual beli barang,
mencari lokasi tujuan dengan mudah. Jadi, ini adalah kekurangan dan kelebihan memakai teknologi. Mari kita lihat video terakhir. Pertanyaannya lagi, apakah teknologi itu baik atau buruk? Teknologi itu tidak buruk. Teknologi tidak bisa baik, tidak bisa buruk. Teknologi itu hanya alat. Alat baik atau buruk itu tergantung siapa yang menggunakannya. Pisau kamu bisa gunakan secara baik untuk memotong makanan, tapi bisa juga kamu gunakan untuk melukai orang. Apakah artinya pisau itu buruk? Tidak. Baik atau buruknya pisau tergantung siapa yang menggunakannya. Hal yang sama bisa dikatakan untuk nuklir. Dari hasil semua penelitian, studi, research yang dilakukan di Project Manhattan, terciptalah inovasi baru, nuclear energy. Beberapa negara seperti France, Slovakia, Ukraine, Belgium, Hungary, Sweden, dan banyak negara lain sangat bergantung pada nuclear energy sebagai sumber daya alternatif mereka. Seperti pisau, nuklir bisa digunakan untuk baik atau buruk. Tergantung bagaimana kamu menggunakannya, teknologi bisa baik atau bisa buruk. Kebetulan kemarin aku baru ketemu dengan beberapa app developers yang sedang mengikuti kompetisi namanya The Next Dev Competition, yaitu kompetisi untuk membuat aplikasi. Dari berbagai daerah bikin aplikasi, udah ada yang kerja sama pemerintah. Keren aja. Hai guys, aku Agung Hapsa. Aku bukan app developer yang keren seperti kalian. Aku hanya YouTuber yang bikin video. Aku ketemu banyak anak muda yang sedang membuat aplikasi untuk menyelesaikan masalah sosial. Salah satu yang paling keren yang aku ketemui adalah cekmata.com. Perkenalkan, saya Cesar dari cekmata.com Surabaya. Mereka membuat teknologi di mana kamu bisa ngecek apakah kamu punya penyakit mata cataracts dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Dan jumlah katarak itu mencapai miliar orang yang katarak, di mana hanya ada 1.900 dokter mata di Indonesia. Bayangkan kalau kita harus screening katarak satu persatu, berapa banyak waktu yang kita pakai, berapa banyak uang yang harus kita keluarkan ya. Dalam cekmata.com kita berusaha untuk menghadirkan suatu teknologi artificial intelligence untuk menghadirkan suatu revolusi kesehatan. Dengan teknologi ini cukup semua orang mempunyai HP-nya masing-masing. Kita bisa lakukan screening itu dalam sekali waktu, dalam 1 hari langsung tanpa biaya tambahan apapun. Kadang teknologi sudah siap, inovasi sudah ada, tapi pemerintah belum bisa mengaturnya dengan baik. Kadang peraturan kita kudet, ternyata tidak cocok dengan zaman sekarang. Pertanyaannya, apakah peraturan kita harus mengikuti perkembangan teknologi, atau apakah teknologi yang harus menyesuaikan dengan peraturan kita? Ya, pada dasarnya dua-duanya ya. Itu adalah Pak Hanif Dakiri. Dia adalah Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Aturan juga pasti harus menyesuaikan perkembangan juga. Industri IT ini bisa terus berkembang dan maju pada satu sisi, tapi pada sisi yang lain memang juga harus ada skema untuk melindungi para tenaga kerja yang terlibat di situ. Jadi fair lah saya kira. Pak Menteri ini memberi aku harapan yang cukup besar untuk app developers yang akan datang di Indonesia, karena dia sangat mendukung mereka. Kalian kalau bikin aplikasi itu bikinnya di mana? Kamu biasanya bikinnya di kafe, Pak. Oh, di kafe? Iya, sampai diusir-usir katanya. Jadi kasihan nih anak-anak cerdas, anak-anak hebat, anak-anak muda yang luar biasa passionnya ya dengan IT dan mengembangkan sesuatu yang positif. Kemudian untuk mendevelop yang kayak gitu mereka sampai diusir-usir ya kan? Karena nggak ada tempat yang bagus. Makanya saya bilang, kalau misalnya saya buatin tempat yang nyaman, ber-AC, well facilitated, cozy buat nongkrong, mau nggak kira-kira pakai itu? Wah, mau banget Pak, tapi syaratnya satu. Apa tuh? Wifi-nya harus kenceng. Wah, langsung saya bilang, oke, deal. Teknologi zaman now sudah sangat canggih. Hanya kita tidak menggunakannya secara maksimal. Kita punya internet yang penuh dengan informasi tentang apapun yang kamu inginkan. Kamu tinggal ketik di Google dan itu langsung muncul, tapi hanya digunakan untuk belajar reproduksi biologi. Social media yang bisa menghubungkan kita semua malah digunakan untuk ngebully. Teknologi sudah siap. Sekarang tergantung kita. Mau bikin bom atau menjadikannya energi. Tergantung kamu. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.